Ya telah selesai. Memberi salam. Masuk semua. Masuk ya. Ya udah, alhamdulillah berarti hari ini semua sehat dan semangat. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kalian masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu tentang sistem pencernaan? Oke, bawana lagi. Yang lain ada? Tidak ada ya, udah bawana. Ada mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, otak anus. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat bawana. Bagus, masih ingat pembelajaran minggu lalu ya. Dari mulut sampai ke anus. Kalian tahu tidak? Nutrisi yang diserap tubuh dan feses yang dikeluarkan itu dibawanya oleh siapa sih dalam tubuh? Oleh apa? Ayo, dalam tubuh kita ada apa? Bagaimana bisa makanan, sari-sari makanan nutrisi ini dia menjadi energi bagi tubuh kita dari mulut, dari lambung sampai usus, itu bisa menjadi energi di kaki kita berjalan, tangan kita bergerak. Kok bisa ke organ-organ tubuh kita menyebar? Lewat apa coba? Darah. Bagus, lewat darah. Berarti hari ini kita akan mempelajari tentang komponen darah pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Tujuan yang pertama yaitu setelah kalian membaca literatur juga video pembelajaran, kalian mampu menyelidiki komponen darah. Yang kedua, setelah kalian melihat video pembelajaran tentang komponen darah, juga berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kalian bisa menentukan fungsi dari masing-masing komponen darah. Dan yang ketiga, kalian bisa menyajikan hasil penyelidikan kalian dalam LKPD. Nah, manfaat pembelajaran hari ini, siapa yang mau membantu Ibu membacakan? Yang dekat ya. Adalah, silakan Ibu. Manfaat pembelajaran: memahami fungsi darah bagi tubuh, mengetahui komponen dalam darah, memahami fungsi setiap komponen darah, dan menjaga kesehatan tubuh melalui keseimbangan jumlah sel darah. Teknik penilaiannya seperti biasa ada 2, ada proses dan hasil. Penilaian proses pada saat diskusi kelompok, sikap kalian Ibu nilai, keterampilan juga Ibu nilai. Kemudian di hasil pembelajarannya yang Ibu nilai adalah kemampuan kalian dari hasil belajar ini melalui tes pengetahuan dengan soal evaluasi bentuk PG. Gambar apa yang ada di depan? Ya, seorang anak kecil yang jatuh dari sepedanya. Apa yang terjadi ketika bagian tubuhmu terluka? Perih, sakit dan keluar darah. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana jika darah dalam tubuh kalian itu kurang? Pusing. Anemia, lemas. Oke, ada yang tahu tentang anemia? Ya. Coba, sekarang lihat video berikut. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya setiap kelompok. Anemia tidak boleh dianggap sepele karena anemia yang sangat parah dapat menyebabkan kematian. A. Untuk anemia. Penyakit anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merahmu lebih rendah dari jumlah normal. Anemia bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu, penyakit jangka panjang kronis, keturunan, kehamilan, dan masalah dengan sumsum tulang. Kalau kamu memiliki tanda-tanda atau gejala anemia, carilah diagnosis dan pengobatan yang tepat. Oke, selesai. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk mengumpulkan pertanyaan yang muncul dalam diri kalian. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok yang ini dulu.
Apa dampak dan upaya dari anemia? Apakah penyakit anemia bisa disembuhkan? Komponen apa saja yang terdapat dalam darah? Rumusan masalahnya kita batasi secara bersama-sama, yaitu menyelidiki komponen sel darah pada peredaran darah manusia. Nah, darah ini apabila sampel darahnya kita ambil, ya, diambil kemudian disentrifugasi, hasilnya seperti ini, nak. Ada 3 lapisan. Ya, di LKPD kalian ada di sini gambar sentrifugasinya. Silahkan di sebelahnya itu ada komponen darahnya, ada 4 ya. Plasma darah tadi kalian juga sudah tahu, ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian juga ada trombosit, itu keping darah. Nah, tinggal kalian kerjakan diisi yang mana bagian plasma darah, yang mana bagian eritrosit, leukosit, dan trombositnya. Kemudian di LKPD halaman selanjutnya, nah, silahkan dibuka. Di-scan, ditonton secara bersama-sama, baru kalian kerjakan untuk fungsi-fungsi bagian darahnya. Silakan lakukan penyelidikan. Oke, nak, lembar pertama, kedua, ketiga yang harus dikerjakan, silakan kerjakan. Buka grup WhatsApp-nya. Modul ajar sudah Ibu kirimkan di situ. Kamu menulis, jadi semua bekerja karena Ibu nilai, ya. Satu lagi apa, Dan? Keping darah. Keping darahnya itu apa? Oke, waktunya habis. Nah, cukup untuk diskusinya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompok silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Riani dari kelompok E. Di sini saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Sel darah merah eritrosit, bentuk bulat pipi bagian tengah lengkung bikonkaf. Fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah putih, bentuknya tidak tetap, bersifat ameboid. Sel darah merah eritrosit, bentuk bulat pipi bagian tengah cekung bikonkaf. Ada tidaknya inti sel, tidak memiliki inti sel. Sel darah putih. Bentuknya tidak tetap, bersifat ameboid. Ada tidaknya inti sel, memiliki inti sel. Fungsi melawan bibit penyakit dalam tubuh. Gambar hasil sentrifugasi. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada trombosit, leukosit, yang ketiga ada eritrosit. Silakan, Padla mau bertanya apa? Izin menanya, berapa jumlah keping darah atau trombosit di dalam tubuh? Jumlah sel keping darah di dalam tubuh sekitar 200 sampai 400 ribu sel. Oke, bagus. Ya, cukup ya? Oke. Untuk jumlah sel darah terbagi menjadi 3 kan? Sel darah apa saja, nak? Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, dari ketiga ini jumlah yang paling banyak adalah sel darah merah. Jenis sel darah. Dari gambar Y, leukosit atau sel darah putih. Gambar X, eritrosit atau sel darah merah. Gambar Z, trombosit atau keping darah. Sel darah merah, eritrosit. Oke, tadi rata-rata sudah betul. Yang paling atas itu adalah plasma darah dari hasil sentrifugasi ini. Yang ke tengah ini adalah trombosit dan leukosit. Yang paling bawah ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Fungsi dari sel darah merah yaitu untuk mengangkut oksigen juga karbon dioksida hasil respirasi atau pernafasan tubuh ya. Karena di dalam sel darah merah ini dia terdapat zat yang disebut dengan hemoglobin. Nah, hemoglobinnya inilah yang berfungsi mengikat oksigen ya. Bentuk dari sel darah merah itu bentuknya bikonkaf atau
Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini fungsinya dalam pengeringan luka. Ketika kamu tadi jatuh ya, misalnya terjatuh, terluka, ada darah, beberapa saat kemudian kering tidak? Itu yang berperan adalah trombosit atau keping darah. Analogi sel darah. Jadi sel darah merah itu tugasnya apa, sel darah putih itu apa, sel darah keping darah itu apa, berbeda-beda. Nah, ini tujuannya berbeda juga karena fungsinya berbeda. Ibu ibaratkan seperti apa itu? Bis ya, bis yang membawa penumpang. Bis ini adalah darahnya. Misalnya bis A sel darah merah. Dia membawa penumpangnya itu tadi apa? Oksigen dan karbon dioksida. Pintar ya. Kemana? Dari jaringan tubuh ke paru-paru, karena itu untuk respirasi atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya sel darah putih fungsinya untuk melawan bibit penyakit. Ibu ibaratkan seperti polisi ya, melawan penjahat. Dalam tubuh kita seperti itu perannya. Polisi tubuhnya itu adalah sel darah putih. Kesimpulan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Angkat tangan. Satu orang saja. Apa yang kamu pahami dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, satu orang. Angkat tangan. Ya, Vino. Kesimpulannya adalah jadi setiap saya terluka ataupun itu saya akan tahu apa yang menyembuhkannya, apa yang mengerikan lukanya. Apa yang mengeringkan lukanya tadi? Sel darah apa tadi? Ya, kemping darah. Ya, Trombosit. Trombosit. Kalau untuk melawan bibit penyakit? Darah putih. Bagus, oke. Terima kasih Vino. Kasih tepuk tangan untuk Vino. Oke. Nah, langsung ya, siapkan alat tulis, buku paket dan lainnya, ditutup. Ibu beri waktu 10 menit, silakan kerjakan. Baca soalnya baik-baik ya, karena ini sebagai penilaian kalian sudah paham atau belum pada materi hari ini. Sahin aja dulu, nanti ibu kumpulkan satu-satu. Ya, semua dengan LKPD dan bahan ajarnya. Sudah semua ya? Oke anak-anak, ini sudah semua. Ibu terakhir deh refleksi. Ya, siapa yang mau menyampaikan gimana apa yang sudah didapatkan, persiapannya apa? Ya, boleh hari ini. Yang saya pahami, saya bisa membedakan dan mengetahui macam-macam jenis dari darah. Apa tadi? Coba sebutkan, ibu ingin tahu. Ya, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat hari ini. Oke, jadi anak-anak, darah itu penting tidak jadi untuk tubuh kita? Penting ya. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Tadi ya sudah dibahas, jadi kita akan bahas tentang sistem pernafasan itu apa saja. Untuk lebih lanjutnya nanti ibu infokan lagi di grup. Pembelajaran hari ini cukup ya anak-anak? Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawana boleh dipimpin berdoa. Duduk siap. Yes. Sebelum pulang, alangkah baik kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa telah selesai. Silakan boleh pulang.